Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di acara Unleashing 3D Design Competition dengan tajuk Sustainable Tiny Urban Home with Food Security Implementation. Nah, gimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi baik dan semua sudah menyiapkan semangatnya nih untuk menjadi pemenang di 3D Design Competition kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari perwakilan 3D Indonesia, nama saya Tara, saya yang akan memandu acara Unleashing hari ini. Sebelumnya juga sedikit mungkin kasih tahu teman-teman nih kalau Viridi sebenarnya sudah beberapa kali hadir dengan berbagai macam events seperti Viridi Design Competition, Viridi Reels Challenge maupun Viridi Sharing Session. Nah, tapi kali ini Viridi hadir kembali dengan sesuatu yang lebih menarik nih. Hadiahnya juga pastinya lebih besar dan terutama harapannya pun Viridi bisa menjadi lebih inspiratif. Nah, sebelum kita semua masuk ke dalam inti acara Unleashing hari ini, yaitu pembacaan TOR dan sesi tanya-jawab, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit nih mengenai Viridi Indonesia sebagai penyelenggara sayembara Sustainable Tiny Urban Home with Food Security Implementation. Nah, pada tahun 2017, Viridi Indonesia didirikan dengan misi untuk membatasi konsumsi kayu dan plastik serta berkontribusi terhadap polusi udara yang berlebihan, yang dalam jangka panjang akan sangat berbahaya bagi kesejahteraan lingkungan kita. Nah, dari sini, Viridi bertujuan untuk menonjol dengan memungkinkan pembuatan komposit premium tahan lama dari bahan daur ulang. Viridis dalam bahasa Latin berarti hijau. Nah, Viridi mengkhususkan diri dalam bahan bangunan berkelanjutan yang menggabungkan keberlanjutan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, produk Viridi ini sendiri terbuat dari plastik dan kayu daur ulang. Plastiknya itu sendiri plastik daur ulang HDPE yang menjadikannya produk bahan bangunan yang hijau. Nah, kebayang nggak sih kira-kira sebenarnya tuh Viridi itu kayak gimana ya? Atau mungkin teman-teman udah pernah lihat profil Viridi sendiri di website ataupun Instagram. Nah, kita lihat sejenak nih video introduction to Viridi Indonesia yang mungkin bisa memberikan teman-teman insight sedikit. Siapa sih Viridi Indonesia atau gimana sih citra Viridi Indonesia itu sendiri? Kita saksikan secara bersama-sama ya. Teman-teman untuk rating, boleh silakan share video introduction to Viridi Indonesia. Oke, thank you teman-teman dari Viridi. Bagus ya video introduction to Viridi-nya. Kayak benar-benar ngasih image nih. Kira-kira udah kebayang belum sih teman-teman kira-kira gimana sih Viridi Indonesia itu? Karena dalam sayembara kali ini teman-teman pun harus berkolaborasi dengan Viridi Indonesia untuk menciptakan desain-desain yang kira-kira inspiratif, inovatif, yang nanti akan kita bacakan term of reference-nya. Thanks to Viridi Teams yang sudah menyajikan video yang luar biasa. Semoga teman-teman sudah mulai kebayang nih bagaimana visi misi Viridi Indonesia, citranya bagaimana dalam menghidupkan material bahan bangunan hijau. Oke, nah selanjutnya saya akan mulai membacakan terms of reference dari Viridi Design Competition, Sustainable Tiny Urban Home with Food Security Implementation. Nah, diharapkan teman-teman juga secara seksama sambil membaca ya, supaya kita juga bisa sama-sama saling memahami isi dari TOR itu sendiri. Teman-teman dari operatingnya bisa
di-share screen untuk tournya ya. Oke, kita mulai dari halaman pertama, Viridi Indonesia Presents Viridi Design Competition 2022. Seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, kalau sebenarnya sebelumnya Viridi Indonesia pun sudah pernah membuat beberapa events Viridi Design Competition ataupun yang lain. Di sini kita tajuknya Sustainable Tiny Urban Home with Food Security Implementation. Boleh dilanjut? Nah, latar belakangnya, seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat sehingga kebutuhan rumah tinggal juga semakin tinggi. Hal ini menyebabkan ketersediaan sumber daya alam atau SDA, terutama lahan menjadi berkurang dan terbatas. Perancangan dan pembangunan rumah di Indonesia harus tetap mengedepankan kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan. Pendekatan desain berkelanjutan atau sustainable design sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif pada lingkungan. Rumah tinggal menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk bernaung, berlindung, beraktivitas, dan berkumpul bersama keluarga. Desain rumah yang baik akan membuat penghuninya merasa nyaman dan betah karena adanya unsur keharmonisan dan tampilan yang menarik. Nah, saat ini masyarakat memerlukan rumah yang layak dan baik meskipun berada di lahan terbatas di tengah kepadatan kota sebagai urban home. Urban home harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti material, perilaku, gaya hidup, dan faktor ekonomi. Nah, pada Viridi Design Competition 2022 kali ini, peserta diajak untuk mendesain eksterior dan interior rumah tinggal. Desain rumah yang dapat memberi pengalaman yang menyenangkan bagi penghuninya dengan menggunakan material yang sudah ditentukan. Sustainable Tiny Urban Home merupakan konsep yang memperhatikan banyak aspek, mulai dari pemilihan bahan atau material yang akan digunakan, rancangan yang ideal, solusi dalam mengatasi dampak lingkungan, serta faktor iklim dan elemen alam setempat. Selain itu, rumah yang didesain juga harus memasukkan penerapan food security atau ketahanan pangan sebagai isu yang diangkat. Ketahanan pangan di urban home sebagai pemberdayaan ruang atau elemen bangunan agar setiap rumah meskipun kecil, memiliki kekuatan bertahan dalam hal pangan dengan hidroponik, mini urban farming, dan alternatif lainnya. Pertimbangan ketahanan pangan ini penting, utamanya menghadapi hal-hal yang tak terduga seperti pandemi, sudah kita alami bersama saat ini ya, bencana alam ataupun resesi yang lagi hits banget nih diomongin teman-teman. Nah, kita masuk langsung ke maksud dan tujuan dari 3D Design Competition 2022 ini. Maksud kegiatan ini adalah meningkatkan intensitas dan minat masyarakat dalam perencanaan desain interior dan eksterior rumah tinggal. Lalu menghimpun inovasi, kreativitas, dan inisiatif publik secara partisipatif, serta memberikan contoh desain eksterior dan interior rumah dengan menerapkan prinsip sustainable design dengan pertimbangan food security atau ketahanan pangan. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah menyelenggarakan 3D Design Competition bertema Sustainable Tiny Urban Home with Food Security Implementation. Nah, kita akan masuk nih ke kriteria desain. Sebelumnya saya akan membacakan sejenak ya. Peserta diminta untuk memasukkan unsur estetika, fungsi, efisiensi, keamanan, serta kenyamanan ke dalam gagasan desain, sehingga desain interior dan eksterior rumah tidak hanya berdasarkan kepada kelayakan fisik, tetapi juga memiliki nilai estetika lokal dengan menggunakan material yang ditentukan pada drive ini. Nah, di sini teman-teman sudah di attach ya link drive Google Drive-nya. Di dalamnya mungkin teman-teman sudah cek juga ya, di dalamnya ada file-file yang teman-teman butuhkan. Nah, dalam kesempatan kali ini juga Viridi ingin membagikan insight nih mengenai penggunaan dan tata cara pemasangan material-material 3D yang nantinya dapat diterapkan oleh teman-teman peserta. Please note ya teman-teman, kalau teman-teman juga dapat menggunakan inovasi-inovasi lain dari teman-teman di luar dari penggunaan dan tata cara pemasangan yang umumnya digunakan oleh VDD. Sehingga di sini sifatnya hanya sebagai pengetahuan dan insight ya. Nah, coba kita boleh share videonya sebentar.
Oke, tadi itu sedikit dari tata cara pemasangan, ya. Tadi itu sedikit dari tata cara pemasangan material-material 3D yang kalau teman-teman tadi mungkin skip atau nggak fokus, semua video baik itu introduction to 3D dan animasi pemasangannya bisa teman-teman tonton ulang berkali-kali di YouTube 3D Indonesia. Nama YouTube-nya 3D Indonesia, teman-teman bisa lihat di sana. Dan untuk filesnya juga kurang lebih sudah ada di Google Drive. Nah, itu tadi sebenarnya cuma insight aja ya teman-teman. Kembali lagi saya ingatkan kalau misalnya dari teman-teman punya inovasi sendiri nih, kira-kira tadi kan teman-teman bisa lihat ya kita punya produk decking, kita punya produk cladding untuk dinding, untuk ceiling dan lain-lain. Itu teman-teman bisa kembali berinovasi lagi. Mungkin teman-teman menemukan cara yang lebih unik, lebih menarik dengan teknologi yang lebih mutakhir gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menerapkannya nanti pada desain teman-teman. Jadi tidak ada batasan, hanya insight saja untuk teman-teman. Kira-kira seperti apa sih pada umumnya material 3D itu dipasang atau diterapkan. Oke, selanjutnya setelah kriteria desain, kita masuk ke dalam ketentuan desain hunian. Yang pertama, sasaran hunian, yaitu pasangan muda dan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Dengan profesi kepala sekolah atau setingkat SMA, ini bisa diperkirakan kalau untuk kepala sekolahnya itu berarti ada di salah satu orang tuanya ya. Lalu luas lahan 4 kali 12 meter persegi dengan GSB 3 meter, luas efektifnya menjadi 4 kali 9 meter persegi. Rumah tinggal dengan ketinggian total maksimal 8 meter. Dan ini please highlight kalau misalnya lantainya itu boleh dibebaskan lagi kepada teman-teman di 2 sampai 3 lantai. Saya ulangi ya, rumah tinggal dengan ketinggian total maksimal 8 meter untuk jumlah lantainya 2 sampai 3 lantai. Nah, dari rumah tinggalnya itu sendiri mencakup 2 kamar tidur, dalam kurung 1 kamar tidur utama, 1 kamar mandi, ruang tamu, teras, dapur, dan ruang makan, termasuk ruang atau elemen yang untuk penerapan food security. Nah, peserta dibolehkan menambahkan fungsi ruang yang kiranya dibutuhkan. Mungkin teman-teman punya inovasi lain untuk kira-kira kepala sekolah atau partnernya atau anak ini butuh ruangan apa lagi sih di masa kini gitu ya. Dan teman-teman juga harus highlight banget nih perihal food security implementation atau implementasi ketahanan pangannya. Nah, karena apa? Karena hal tersebut yang menjadi pembeda juga, menjadi salah satu main issue di sayembara 3D Design Competition kali ini. Jadi teman-teman harus ingat-ingat terus nih, isunya itu di food security implementation dan bagaimana teman-teman menaruh itu kepada desain teman. Itu pastinya akan menjadi salah satu objek yang akan dinilai oleh para juri. Nah, bentuk desain competition-nya merupakan desain atau gagasan satu tahap yang direncanakan untuk dapat diimplementasikan. Selanjutnya materi competition. Peserta desain competition diizinkan untuk memasukkan lebih dari satu alternatif dengan nomor pendaftaran yang berbeda. Setiap peserta dapat melakukan kajian tersendiri terhadap estetika, kenyamanan, dan keselamatan di luar materi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Jadi teman-teman bisa punya kajian sendiri nih. Balik lagi kayak yang sudah saya sampaikan, berinovasilah gitu ya, bermacam-macam ide kreatif, teman-teman silakan tumpahkan di desain teman-teman. Dan pengumpulan karya desain Tiny Urban Home berupa maksimal 3 buah panel dalam bentuk soft copy dalam media kertas A2. Oke, terus kita lanjut ke ketentuan desain competition. Yang pertama ada persyaratan panel. A, jumlah panel maksimal 3 buah dalam ukuran A2 dengan posisi portrait. Mohon diingatnya teman-teman, jumlah panel maksimal 3 buah dalam ukuran A2 dengan posisi portrait. B, file panel dalam format PDF. File panel dalam format PDF. Yang C, layout mengikuti format penyajian dan tidak diperkenankan mencantumkan identitas. D, penamaan file per halaman adalah menurut nomor peserta. Jadi teman-teman yang sudah punya nomor peserta, mungkin teman-teman ada yang baru mau daftar, kemudian baru dapat nomor peserta, nanti silakan dibubuhkan nomor pesertanya di panel yang teman-teman akan kirimkan nanti di hasil desainnya. Oke, di sini kita baca nomor 1 permintaannya adalah panel 1, konsep desain dan isu yang diangkat dengan killer image.
Yang kedua, panel 2, gambar perspektif eksterior dan interior. Dan yang ketiga, panel 3, gambar denah, tampak potongan, dan detail elemen khusus. Skalanya 1:50 dan skala 1:20, totalnya ada 3 jumlah panel. Diingatkan kembali ya, ada gambar denah, tampak potongan, dan detail elemen khusus. Detail elemen khusus ini mungkin teman-teman punya satu bagian atau ornamen atau bagian khusus untuk teman-teman, mungkin ya teman-teman di food security implementation-nya, ataupun di fasadnya menggunakan VRIDI, atau deckingnya menggunakan VRIDI, teman-teman silakan bubuhkan detail elemen khusus yang bagi teman-teman itu sangat menguntungkan desain teman-teman itu sendiri. Gitu. Oke, yang kedua persyaratan administrasi, mungkin teman-teman sudah lakukan juga ya, yang kartu identitas, dalam kurung KTM dan KTP, serta ijazah bagi yang sudah lulus. Nah, untuk KTM sendiri, teman-teman mungkin ada KTM yang belum dapat, atau belum punya, atau belum di tangan teman-teman, teman-teman bisa mencantumkan KRS atau bukti kalau teman-teman masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu universitas di Indonesia. Nah, yang B, bukti screenshot telah mengikuti akun Instagram @viridi.indonesia. Jangan lupa ya di-follow teman-teman. Yang C, mengikuti semua persyaratan dari Viridi Indonesia. Dan yang D, seluruh persyaratan administrasi dijadikan satu file dengan form pendaftaran. Ini berlaku untuk seluruh peserta, baik yang sudah mendaftar maupun yang baru akan mendaftar. Kita pindah ke selanjutnya. Iya. Susunan Dewan Juri, ini juga menarik untuk teman-teman ketahui ya. Dewan Juri terdiri atas 3 orang yang merupakan perwakilan dari Viridi, praktisi, dan akademisi. Susunan Dewan Juri sebagai berikut. Yang pertama ada Bapak Andi Rahman. Beliau seorang praktisi dari Andi Rahman Architect. Yang kedua, Bapak Erwin Budi Santosa, Bachelor of Science, Master of Engineering dari perwakilan Viridi Indonesia. Dan yang ketiga, Bapak Anas Hidayat, merupakan seorang akademisi atau dosen Universitas Katolik Dharma Cendekia Surabaya. Nah, 1, 2, 3 ini jadi inklusif banget nih, udah ada praktisi juga, ada perwakilan dari Viridi juga sebagai yang pastinya mengerti material Viridi, dan juga ada akademisi dari UKDC Surabaya. Selanjutnya hadiah. Mungkin ini yang ditunggu sama teman-teman. Penghargaan bagi desain competition ini berupa uang pembinaan dengan total berjumlah Rp17.500.000 dan sertifikat dari Viridi Indonesia. Pemenangnya disusun menjadi 3. Terbaik 1, uang tunai Rp10 juta, terbaik 2, uang tunai Rp5 juta, dan terbaik 3, uang tunai Rp2.500.000. Nah, kita mungkin bisa lanjut dulu ya ke jadwal desain competition. Untuk uraian kegiatan bisa teman-teman sekalian lihat, ada di reels posternya sudah lewat ya, teman-teman juga sudah melihat untuk posternya. Lalu pendaftaran desain competition yang masih berlangsung sampai saat ini, 1 November sampai 30 November 2022, pendaftaran bisa melalui kontak atau email. Mungkin teman-teman masih punya temannya lagi yang mau daftar, bisa segera mengikuti tenggatnya sampai 30 November. Yang ketiga yang sedang kita lakukan saat ini Amazing Design Competition di tanggal 12 November. Sekarang tadi sudah mulai dari jam 3 sore ya. Ini untuk pengarahan dan penjelasan for Design Competition by Zoom. Yang keempat, jangka waktu pengerjaan karya desain. Nah, ini yang penting teman-teman untuk diingat-ingat juga kalau jangka waktu pengerjaannya sudah bisa dimulai dari hari ini, 12 November sampai 12 Desember 2022. Mungkin teman-teman juga ada yang udah menyiapkan sebelumnya, udah curi start, tinggal dimatengin aja setelah mendengar amazingnya hari ini. Nah, yang kelima ada batas akhir pengumpulan karya. Teman-teman harus ingat, batas akhir pengumpulan karya ada di 13 Desember 2022 pukul 00.00. Ya, 13 Desember 2022 pukul 00.00. Nah, pengumpulan karya melalui email yang sudah tertera. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Selanjutnya, untuk batas akhir pengumpulan karya, itu tadi sudah. Dan penjurian tahap 1, kita mulai di 13 Desember ya, 18 sampai 18 Desember 2022 pemilihan 5 besar. Kemudian pengumuman 5 besar 19 Desember 2022. Baru setelah pengumuman 5 besar kita akan melanjutkan ke penjurian tahap 2 di mana 5 besar tersebut akan melakukan presentasi di tanggal 7 Januari 2023.
Itu presentasi 5 besar secara online by Zoom meeting. Mungkin teman-teman sudah mempersiapkan juga nih, semoga masuk 5 besar dan akan melanjutkan ke presentasinya. Yang terakhir, pengumuman pemenang di 13 Januari 2023, yaitu terbaik 1, 2, dan 3. Jadi setelah nanti teman-teman masuk ke 5 besar, kemudian penjurian tahap 2, baru pengumuman pemenang 1, 2, 3 di 13 Januari 2023. Begitu. Nah, kita lanjut ke persyaratan peserta, tata cara pendaftaran, kejelasan, dan pemasukan karya. Yang pertama, peraturan peserta. Desain competition terbuka untuk mahasiswa atau mahasiswa arsitektur strata 1 yang aktif dan lulusan arsitektur atau sarjana arsitektur minimal 5 tahun dibuktikan dengan ijazah dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, sebelumnya masuk juga nih pertanyaan, boleh nggak sih kira-kira dari luar negeri gitu ya, nggak dari Indonesia aja? Untuk saat ini teman-teman 3D Design Competition kita khususkan untuk wilayah Indonesia saja ya. Kemudian peserta dapat berupa perorangan maupun kelompok, maksimal 3 orang termasuk ketua kelompok. Setiap kelompok dapat mengirimkan hasil karya lebih dari 1 alternatif dengan pendaftaran yang berbeda. Jadi kalau teman-teman masih mau kira-kira saya punya beberapa desain alternatif nih, 2, 3, 5, 10, silakan teman-teman daftarkan lagi supaya mendapat nomor pendaftaran yang berbeda, oke? Lalu karya pemenang akan menjadi milik penyelenggara dan hak cipta dimiliki oleh peserta. Keputusan panitia penyelenggara adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, serta tidak diadakan kompensasi terhadap pengumuman pemenang 3D Design Competition. Yang kedua, pendaftaran dan pengambilan dokumen 3D Design Competition. Peserta tidak perlu membayar biaya pendaftaran atau gratis. Pendaftaran melalui kontak yang tertera dengan mengunduh dan mengisi formulir. Pendaftaran dan mengirim kembali formulir tersebut ke kontak dan email yang tertera, lalu waktu pengunduhan berkas 3D Design Competition dapat dilakukan setiap saat sampai batas waktu pendaftaran dinyatakan ditutup sesuai jadwal 3D Design Competition atau informasi panitia pelaksana. Jadi timeline-nya boleh teman-teman highlight, boleh teman-teman ingat-ingat. Lalu untuk pemasukan karya desain competition dapat dikirim melalui email paling lambat pukul 00.00 pada tanggal 13 Desember 2022 ke email 3d.indonesia@gmail.com. 3d.indonesia@gmail.com. Untuk persyaratan administrasi, penilaian, dan diskualifikasi, persyaratan administrasi tadi sudah kita bahas ya, kapabilitas, daftar nama kelompok, bila berkelompok, dan mengikuti persyaratan dari 3D Indonesia yang sudah dibahas di sebelumnya. Selanjutnya, untuk persyaratan penilaian. Persyaratan penilaian meliputi peserta memenuhi kelengkapan administrasi, peserta mengirimkan soft copy file karya sesuai persyaratan, peserta memenuhi persyaratan teknis pemasukan materi, dan format penyajian desain competition. Jadi, teman-teman mesti ingat banget nih, kalau misalnya format yang nggak sesuai, teman-teman bisa didiskualifikasi. Nah, peserta memasukkan karya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta dinyatakan diskualifikasi bila peserta terbukti berafiliasi dengan panitia dan dewan juri, baik secara pribadi maupun profesional, peserta menggunakan kartu identitas yang tidak valid, atau tidak sah, atau tidak sesuai fakta. Peserta terbukti melakukan komunikasi mengenai substansi yang mempengaruhi proses penilaian dalam bentuk apapun pada anggota panitia dan dewan juri selama masa penyelenggaraan 3D Design Competition. Nah, peserta membuka identitas dirinya dalam bentuk apapun yang akan mempengaruhi proses penilaian juri. Jadi ini berpengaruh kepada paneling teman-teman. Jangan sampai membubuhkan identitas apapun di paneling teman-teman ya. Dokumen karya peserta mempunyai tanda-tanda lain di luar persyaratan. Karya peserta dinilai oleh dewan juri merupakan hasil plagiasi atau karya milik orang lain. Jadi di sini kita fair semuanya, jangan sampai ada hal-hal yang kecurangan. Nanti teman-teman bisa didiskualifikasi. Oke. Yang terakhir, status materi dan pemenang desain competition. Seluruh materi desain competition menjadi hak milik panitia penyelenggara dan hak cipta dimiliki oleh peserta. Seluruh keputusan dan pertimbangan para dewan juri tidak dapat diganggu-gugat. Hal-hal yang belum jelas nanti teman-teman bisa tanyakan lagi nih kepada panitia 3D Design Competition, karena setelah ini kita juga akan membuka sesi tanya jawab. Nah, mungkin setelah membaca lebih lanjut tornya, teman-teman jadi punya beberapa pertanyaan nih. Mungkin sebelumnya bacanya sendiri, jadi
masih belum kebayang. Nah, tapi setelah kita baca sama-sama, mungkin teman-teman menyadari sesuatu. Nah, tapi harap disimpan terlebih dahulu karena saya akan membacakan beberapa frequently asked question atau FAQ yang sudah masuk ke Video Indonesia sehingga nggak akan banyak lagi nih repetisi pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kita bacakan dulu FAQ-nya dan kita jawab dulu. Boleh di-share untuk FAQ-nya teman-teman Viridi. Oke, sudah FAQ. Nah, pertanyaan pertama, apakah peserta boleh berasal dari luar jurusan arsitektur? Ini kita dapat pertanyaan lumayan banyak ya, apakah peserta boleh berasal dari luar jurusan arsitektur? Jadi, untuk peserta tunggal, tidak boleh berasal dari luar jurusan arsitektur. Jika teman-teman yang berasal dari jurusan luar arsitektur, mungkin desain grafis, desain interior, tapi teman-teman punya inovasi atau keinginan untuk mengikuti di sayembara ini, teman-teman harap untuk berkelompok dengan teman lainnya yang berasal dari jurusan arsitektur, sehingga dalam satu kelompok minimal ada satu orang yang harus dari jurusan arsitektur. Kenapa sih? Karena kan kita juga membutuhkan desain-desain arsitektur yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh teman-teman dari jurusan arsitektur. Ada denah, tapak, potongan. Jadi supaya semuanya menjadi sah, teman-teman harus berafiliasi, berkelompok dengan teman-teman dari jurusan arsitektur. Cukup jelas ya. Next. Apakah peserta dari luar Indonesia boleh mendaftar? Ini juga tadi sudah dibicarakan. Kalau saat ini 3D Design Competition 2022 masih terbatas hanya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi ataupun lulusan jurusan arsitektur dalam kurun waktu 5 tahun dari Indonesia, ya, dari Indonesia. Jadi teman-teman di luar Indonesia, mohon maaf saat ini belum bisa mengikuti 3D Design Competition. Ya, doakan semoga mungkin setelah ini 3D Indonesia akan go internasional dan membuat 3D Design Competition yang lebih besar skalanya dan teman-teman bisa join dari luar Indonesia. Oke. Cukup jelas ya, next. Nah, ini juga cukup banyak. Mungkin teman-teman sudah mulai menyiapkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan dari desain teman-teman. Salah satunya adalah lokasi site. Apakah lokasi site dibebaskan, real atau fiktif? Nah, kita sudah diskusikan sebelumnya, baik dari tim 3D Design Competition dan para juri juga. Kalau untuk site-nya ya, lokasi site itu dibebaskan. Teman-teman sekali lagi ya, dibebaskan. Nah, real atau fiktif? Teman-teman kalau punya lokasi real, misalnya rumah teman-teman cocok untuk menjadi lokasi site sesuai dengan persyaratan, teman-teman boleh silakan gunakan sebagai sesuatu yang real, gitu ya, sebagai lokasi yang real. Tapi kalau teman-teman membayangkan bagaimana lokasi site-nya atau bisa dikatakan fiktif, teman-teman juga boleh menggunakan lokasi site yang fiktif dengan kondisi tempat lokasi yang fiktif. Tapi perlu teman-teman catat kalau semua lokasi site itu harus berada di lingkungan Indonesia. Sekali lagi berada di Indonesia. Sehingga real ataupun fiktif teman-teman boleh dibebaskan tapi ada di Indonesia. Oke? Cukup jelas mungkin ya. Yang penting semuanya sesuai dengan persyaratan karena tadi sudah ada ya di kriteria desain dan persyaratan desain itu luas dan kondisi desain itu sudah dijelaskan. Next, boleh di selanjutnya. Nah, apakah ada jumlah lantai? Sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, kalau misalnya ketentuan jumlah lantai, GSB 8, untuk tadi ya, supaya saya nggak salah juga nih, luas lahan 4 kali 12 meter persegi, GSB-nya 3 meter, dengan luas efektif 4 kali 9 meter persegi. Nah, rumah tinggal dengan ketinggian total maksimal 8 meter. Jumlah lantainya berapa? Saya ingatkan lagi, lantainya itu 2-3 lantai, teman-teman boleh bebas memilih bagaimana baiknya dari desain teman-teman. Itu ya, untuk teman-teman yang mungkin tadi sudah kelewatan, itu lantainya 2-3 lantai. Oke? Lanjut. Apakah ada ketentuan khusus untuk letak nomor peserta pada panel karya? Apakah perlu dicantumkan logo 3D? Nah, untuk sebentar ya, untuk
pertanyaan nanti bisa kita buka sesi pertanyaan. Ini kita bacakan FAQ-nya dulu ya. Nah, apakah ada ketentuan khusus untuk letak nomor peserta? Untuk letak nomor peserta dan logo Viridik itu dibebaskan kembali ke paneling teman-teman. Oke, kita bebaskan lagi letaknya di paneling teman-teman. Jadi boleh di pojok kanan atas, pojok kiri bawah, dan lain-lain. Sebagusnya teman-teman membuat panelingnya. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Oke, next. Bisa next. Oh, sudah habis ya? Oke. Untuk FAQ-nya sudah habis. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan. Saya bacakan untuk pertanyaan K8 meter yang masuk ke dalam pertanyaan. Saya bacakan dua dulu ya, sampai kepada Kak Tias Dwi Kurnia. Setelahnya saya akan membuka sistem tanya-jawab 3 penanya. Nanti boleh di raise hand. Nanti akan dipilih oleh teman-teman operating untuk di-unmute dan teman-teman boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. K8 meter apakah sudah dengan roof? Sudah dengan roof ya. Dan pertanyaan saya untuk Kak Tias Dwi Kurnia, dalam penggunaan skala pada lembaran panel, apakah wajib menggunakan 1:50 dan 1:20 yang tertera di TOR, atau bisakah menggunakan skala di luar TOR yang lebih memungkinkan apabila skala 1:50 atau 1:30? Untuk pertanyaan ini, mohon untuk diikuti persyaratan dari TOR-nya itu sendiri ya. Jadi mohon diikuti saja untuk persyaratan dari TOR itu sendiri. Sudah jelas untuk pertanyaan masalah skala itu sudah ada di ketentuan desain competition, mohon untuk diikutin di persyaratan panel. Gitu. Untuk teman-teman mungkin ada yang masih bertanya, boleh silakan raise hand melalui Zoom meeting ini. Nanti akan dipilih oleh teman-teman dari Viridik Indonesia untuk di-unmute dan langsung disampaikan pertanyaannya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, mungkin teman-teman lagi di jalan atau kendala didik, boleh saya bacakan aja ya. Untuk pertanyaan di kolom komentar, apakah posisi rumah bebas di posisi hook atau posisi tertentu? Saya boleh jawab ya, untuk Kak Andrianus Siahaan, apakah posisi rumah bebas di posisi hook atau posisi tertentu? Untuk posisi rumah bebas ya Kak. Jadi di posisi hook atau posisi tertentu silakan diimplementasikan dari desain Kak Andrianus sendiri. Oke, untuk ukuran lahan apakah dikunci di dimensi 4x12 meter atau dikunci di luasan 4x12 meter persegi atau sama dengan 48 meter persegi? Oke. Untuk Kak Rian Fauzi, untuk pertanyaan ini saya rasa sudah ada di ketentuan di hunian ya. Luas efektifnya itu menjadi 4x9 meter persegi setelah dipotong BSB 3 meter, jadi bisa diikuti saja Kak untuk ketentuan di huniannya dikunci di 4x9 meter persegi ya. 4x9 meter. Lanjut ada dari Kak Firman Triansyah. Selamat sore Kak, untuk site di daerah dataran tinggi apakah diperbolehkan? Kembali lagi untuk site, karena kita balik lagi ada baik real ataupun fiktif, teman-teman dibebaskan mensituasikan ya, membuat situasi kondisi site-nya. Jadi di dataran tinggi ataupun kondisinya berbukit atau berkontur ataupun rata, itu teman-teman kembali lagi ke teman-teman bagaimana cara mengimplementasikan dari persyaratan-persyaratan desain, dan main issue-nya sekali lagi food security implementation, jangan lupa ya. Jadi boleh. Untuk Kamarko, Komisi apakah menerima pertanyaan seputar administrasi? Kamarko boleh silakan diajukan pertanyaannya.
lanjut dari Kak Alex Wijaya, boleh record ini nanti. Nah, ini di-share ke peserta. Oh ya, saya jadi untuk acara Unwizing hari ini nantinya akan dibagikan berita acara serta risalah Unwizing seperti pada umumnya. Sekali lagi, berita acara dan risalah Unwizing nantinya akan di-share oleh Veridi Indonesia melalui Instagram Veridi Indonesia. Jadi teman-teman bisa kembali lagi nih melihat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari teman-teman yang mungkin teman-teman skip atau belum dengar atau lupa, teman-teman nanti bisa lihat lagi ya. Untuk Kak Furaya, apakah ada ketentuan format dan penyajian panel seperti garis pinggir dan sebagainya? Untuk ini kita nggak ada karena kebetulan memang kita nggak menyiapkan kop ya. Kita nggak menyiapkan kop resmi dari Veridi Indonesia dan para dewan juri. Jadi teman-teman akan saja untuk paneling dipersiapkan sesuai dengan keinginan dan desain teman-teman sendiri, dibuat sebagus mungkin sesuai dengan selera teman-teman dan referensi teman-teman. Okay. Untuk pertanyaan apakah kendaraan pemilik apakah ada kendaraan pemilik rumah, motor atau mobil? Untuk pertanyaan dari Kak Kansa, mungkin ini pertanyaannya lebih ke substansial ya. Jadi coba nanti kita tampung dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang saat ini belum bisa saya jawab, pertanyaannya akan ditampung dulu dan nanti pertanyaan akan di-share ke hasilnya melalui berita acara dan risalah Unwizing. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang belum bisa saya jawab saat ini, seperti pertanyaan dari Kak Kansa ini, akan di-share melalui berita acara dan risalah Unwizing. Untuk ini kita diskusikan dulu ya Kak Kansa ya. Oke, untuk pertanyaan Kak Arif Parakan, untuk elemen atau ruang food security ini detailnya seperti apa ya? Untuk detailnya mungkin bisa dibantu diperjelas. Terima kasih. Untuk elemen atau ruang food security ini detailnya seperti apa? Untuk dari desainnya seperti apa ataupun detailnya itu dikembalikan lagi ke teman-teman peserta. Boleh berupa garden ataupun rooftop garden ataupun vertical garden, itu semua dari teman-teman peserta boleh menginovasikan, boleh mengembangkan lagi ide-ide teman-teman. Jadi tidak ada batasan untuk elemen atau ruang food security ini ya. Oke, ini mungkin pertanyaan administrasinya ya. Dari Kamarko, waktu pendaftaran tim saya sudah terlanjur mengirimkan lampiran KTP atau KTM saja, bukan dua-duanya. Tulisan di form seperti itu, tapi sekarang sudah dapat nomor peserta. Jadi perlu daftar lagi atau tidak ya? Oh, kalau begitu tidak perlu daftar lagi ya Kamarko ya. Kalau sudah dapat nomor peserta, mungkin dari tim kami juga sudah menindaklanjuti, jadi tidak perlu daftar. Untuk pertanyaan dari kami Randa, Kak izin tanya untuk ketinggian 8 meter apakah sudah termasuk roof? Tadi sudah dijawab ya Kak, Randa sudah termasuk roof ya. Untuk Kak Ruli Tambunan, izin nanya Kak, peserta diperbolehkan mengirimkan karya lebih dari satu dengan nomor regis berbeda. Untuk mendapatkan nomor regis yang berbeda, apakah mengirim form pendaftaran dengan email yang sama atau berbeda, dan bagaimana dengan kartu identitasnya jika peserta yang solo? Oke. Untuk pertanyaan ini boleh izin kami tampung dulu ya Kak Ruli, untuk nanti akan dijawab secara resmi melalui risalah Unwizing ya, supaya nggak ada kesalahan nih, karena sepertinya teman-teman banyak juga nih yang sendiri nggak berkelompok tapi mau mengirimkan beberapa desain. Nanti coba kita diskusikan dan kita share jawabannya Kak Ruli. Mohon ditunggu ya. Oke. Dari Kak Johan, permisi, bila lokasi boleh bersifat real atau fiktif, berarti apakah lokasi wajib dicantumkan pada poster? Untuk Kak Johan, pertanyaannya, apabila lokasi boleh bersifat real atau fiktif, berarti apakah lokasi wajib dicantumkan pada poster? Nah, dari lokasinya itu sendiri, Kak Johan bisa jabarkan atau deskripsikan lokasinya itu seperti apa. Kalau misalnya memang real, boleh Kak Johan masukkan ke dalam deskripsi desainnya Kak Johan supaya juga menambah dari nilai desain itu sendiri ya Kak. Jadi mungkin bisa dicantumkan untuk memperkuat desainnya Kak Johan. Cukup jelas ya rasanya ya. Untuk Kak Nabila Fian Izeti, selamat sore. Kami misal sudah ada rooftop sebagai urban farm dengan ketinggian hampir 8 meter, lalu apakah penambahan tiang hollow
plus parapet sebagai atap urban farm non-struktural melebihi 8 meter diperbolehkan. Oke. Saya rasa mungkin ini akan lebih wise kalau misalnya dijawab juga oleh didiskusikan dulu oleh para juri ya, bagaimana kira-kira baiknya. Untuk pertanyaan ini karena Nabila Fian, saya izin untuk menampung dulu dan akan dijawab secara resmi ya Kak, lewat Instagram Viridi Indonesia, nantinya di Risalah Analizing sekali lagi. Oke. Untuk pertanyaan dari Kak Sri Rauda, maaf sebelumnya Kak, saya ingin menanyakan hal administrasi juga. Sebelumnya saya lupa mengirim ketentuan lampiran bekas pada pendaftaran. Jadi saya kirim kembali dan sekarang nomor pesertanya ada dua-duanya. Itu bagaimana ya Kak? Oke, mungkin ini nanti bisa dijawab oleh tim Verification Competition ya. Langsung coba emailnya, nanti Kak Sri Rauda mungkin bisa coba reach out lagi, baik itu mungkin dari WhatsApp ataupun dari direct message di Instagram, supaya kita bisa ngeh nih kira-kira Kak Sri Rauda ini yang mana supaya kita bisa tindak lanjuti ya Kak. Oke, material untuk dari Kak Muhammad, material yang di-share di G-Drive apakah wajib digunakan semua atau bisa beberapa saja? Terima kasih. Nah, untuk material yang di-share di G-Drive dari teman-teman peserta boleh memilih mana material yang teman-teman akan gunakan. Mau semua ataupun sebagian, teman-teman tolong implementasikan ke desainnya sesuai dengan preferensi teman-teman saja. Mau pakai decking saja boleh, cladding saja boleh, atau semuanya pakai dari Viridi juga boleh. Cukup jelas ya? Pertanyaan dari Kak Dia Nazmi, permisi Kak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan hari ini di sini, apakah bakal di-share? Iya Kak, nanti akan di-share untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan hari ini, akan di-share melalui berita acara dan risalah Amazing. Sekali lagi ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan hari ini, mungkin bicara saya kecepatan, atau teman-teman ada yang skip, atau ada yang kelewatan, atau tadi mungkin sempat error atau trouble juga, pertanyaan-pertanyaan hari ini akan disampaikan melalui berita acara dan risalah Unwizing yang akan dibagikan melalui Instagram resmi @viridi.indonesia. Oke, jadi nggak perlu khawatir, pertanyaan nanti akan dinotulensikan dan akan dibagikan. Ya. Permisi Kak, bisa dijelaskan lebih mendetail maksud panel 1 mengenai isu yang diangkat mengenai killer image. Nah, dari pertanyaan dari kamu Sultan, jadi killer image itu biasanya ada di satu panel yang menggambarkan sangat jelas ya tentang detail dan desainnya dari Kak Sultan nih. Misalnya Kak Sultan udah bikin satu desain dan itu dari satu perspektif ataupun dari satu tempat gitu, yang itu akan sangat menarik bagi juri untuk melihat, gitu ya. Untuk killer image ditaruh di panel nomor 1. Dan itu juga sudah terlampir konsep desain dan isu yang diangkat ya. Jadi dalam satu panel itu ada satu killer image, teman-teman boleh kreasikan lagi, ada satu killer image dan nantinya akan ada konsep desain atau isu yang diangkat, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari kajian, Kak izin tanya, waktu pendaftaran tim saya lupa memberikan bukti sudah follow Instagram Viridi Indonesia di PDF form pendaftaran dan sudah dapat balasan nomor peserta. Aduh, kecepatan. Ya, ini harus daftar ulang lagi atau enggak ya Kak? Terima kasih. Kajian mungkin kalau sudah dapat daftar nomor peserta, kajian boleh re-email aja, kirimkan lagi. Bukti sudah follow Instagram Viridi, tapi nggak perlu daftar ulang. Jadi apa yang ketinggalan tinggal di email lagi aja supaya dari kita juga ngeh ya. Dari Kak Diet, baik Kak, terima kasih juga Kak. Untuk Kak Hamdani, di ketentuan TOR terdapat kebutuhan ruang tamu. Apakah ruang tamu yang dimaksud mencakup kebutuhan seperti ruang keluarga atau bagaimana ya? Oke. Karena nggak ada khususan untuk kebutuhan ruang keluarga. Oke, karena nggak ada kekhususan untuk ruang keluarga, jadi mungkin dari ruang tamunya pun bisa dikembangkan menjadi ruang keluarga lagi. Jadi nggak ada ketentuan ruang tamunya itu hanya untuk tamu atau bagaimana, boleh dikembangkan lagi aja, gitu ya. Untuk
2 pertanyaan, saya buat 2 pertanyaan terakhir ya dari Kak Maulino dan Kak Agung Kusuma. Nantinya pertanyaan boleh ditanyakan lagi melalui Viridi Indonesia, Instagram @viridi.indonesia, melalui direct message ataupun email ataupun chat Viridi Indonesia. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum jelas akan di-share kembali ke berita acara, di-share melalui berita acara dan risalah Amazing, oke? Pertanyaannya, permisi Kak, untuk dari Kak Maulino Gani, permisi Kak, dari TOR secara garis besar ada 2 komponen tema, yaitu sustainability dan food security. Apakah peserta diperbolehkan menambahkan tema atau isu pendukung untuk 2 komponen tema tersebut agar dapat menguatkan analisis di panel 1? Nah, untuk pertanyaan ini, bagus sekali ya. Untuk pertanyaan ini, peserta bebas menambahkan tema atau isu pendukung untuk 2 komponen tema tersebut. Tapi jangan sampai menjadi bumerang juga untuk Kak Maulino, mungkin tetap dua-dua tema itu yang harus menjadi main issue ya Kak. Jadi kedua tema itu harus menjadi main issue dari Viridi Design Competition kali ini, dari Sayembara kali ini. 2 tema itu harus yang paling kuat di antara tema atau isu pendukung lainnya. Jadi mungkin tema atau isu pendukung lainnya hanya untuk mengeratkan kedua tema ini satu sama lain dan tidak menghapus atau melunturkan sedikit pun dari 2 tema utamanya. Itu ya Kak. Dan pertanyaan terakhir dari Kak Agung Kusuma, permisi Kak, untuk luas 4x9 itu luas set yang berarti perlu diperkecil lagi untuk kanan kiri sempadan dan sebagainya atau luasan bangunan. Untuk pertanyaan ini, saya rasa perlu ditampung dulu ya kan, nanti akan dijawab lagi supaya lebih resmi juga, akan dijawab lagi di berita acara atau risalah Amazing ya, supaya nggak ada kesalahan dan kata-katanya juga lebih mudah dicerna, gitu ya. Jadi pertanyaan yang terakhir tetap ya mengenai luasan, banyak nih teman-teman yang dari tadi nanyain masalah luasan. Itu akan kita bahas lagi, kita diskusikan lagi, dan akan kita cantumkan pada berita acara atau risalah Amazing. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tadi itu sudah cukup banyak teman-teman yang bertanya melalui chat. Terima kasih teman-teman sudah bertanya. Ternyata antusiasnya sangat besar sekali. Kita terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan sudah meluangkan energinya juga, semangatnya juga kepada Viridi Indonesia untuk mengikuti Viridi Design Competition kali ini. Nah, saya rasa sesi tanya jawabnya bisa ditutup ya. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan melalui Instagram @viridi.indonesia, Instagram resmi Viridi Indonesia, melalui direct message ataupun chat ataupun email ataupun mungkin berkomentar sedikit, nggak apa-apa Kak, di postnya Viridi ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, kiranya teman-teman bisa memberikan waktu nih kepada kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu, dan kemudian jawabannya akan kami sampaikan melalui berita acara dan risalah Amazing. Gitu ya, teman-teman. Berita acara dan risalah Amazing akan kami bagikan lewat Instagram resmi Viridi Indonesia @viridi.indonesia. Teman-teman mohon tunggu sebentar, nanti akan kami share risalahnya. Oke, di sana sudah terdapat pertanyaan dan jawaban teman-teman yang tadi sudah kita bahas ya. Sekiranya mungkin nanti ada pertanyaan yang sedikit berbeda, saya minta maaf sebagai pemandu acara hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih jelasnya nanti ketika ada berita acara dan risalah Amazing-nya. Kita udah di ujung acara nih teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, energinya, spiritnya untuk Viridi Indonesia. Semoga teman-teman sehat selalu di masa pandemi ini yang ternyata sudah mulai naik lagi angkanya. Teman-teman semoga sehat selalu. Dari panitia mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, saya rasa nggak ada ya. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Kalau sudah tidak ada, saya tutup acara Amazing kali ini. Good luck untuk teman-teman peserta yang akan mencurahkan seluruh idenya, pengetahuannya, serta kreativitas teman-teman melalui paneling nantinya. Nah, sampai ketemu di presentasi 5 besar yang rencananya akan diadakan di tanggal 7 Januari 2023. Teman-teman masih punya waktu yang cukup panjang untuk teman-teman menggodok lagi ide-ide teman-teman kepada desain dan paneling nantinya. Oke, semoga sukses dan have nice day. Selamat sore semua. Thank you ya sudah hadir. Terima kasih.